claim no riches. Sama-sama. Though I claim no riches on my earthly journey, over there in glory, I've a mansion fair. While on earth an outcast, by the world rejected, yet my Lord and Master save me from despair. Far beyond the sun, far beyond the sun, up there is my home, blessed home, far beyond the sun, far beyond the sun, far beyond the sun. Up there is my home, blessed home, far beyond the sun. So I travel onward, through the world I wander, all beset by trials and temptations sore. But my dear Redeemer, though He tests and proves me, yet He'll guide me safely to the other shore. Far beyond the sun, far beyond the sun, ah, there is my home, blessed home, far beyond the sun, far beyond the sun, far beyond the sun. Up there is my home, blessed home, far beyond the sun. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa surga, terima kasih Tuhan atas berkatan Tuhan kepada kami yang pada pagi hari ini kami dapat bangun, dan Tuhan pimpin kami supaya kami dapat tiba di kantor yang bersama dan tidak menyesal. Kiranya juga Tuhan memberkati teman-teman kami yang selama berjalan ke tempat ini, biarlah Tuhan juga tibakan mereka di tempat yang sama. Dan juga kami akan mengenal firman Tuhan dan akan mengenal Bapak dosa Ibu. Kiranya Tuhan memberkati beliau supaya apapun yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampun dosa kami, dan Yesus kami berdoa, amin. Dengar seruan menggema, sama-sama. Dengar seruan menggema, menangkan dunia. Bawalah jiwa yang indah kepada Kristus. Mari bekerja bersama, lakukanlah tugasmu sambil berdoa, carilah jiwa satu persatu, menangkan dunia bagi Kristus. Jangkalah semua, majulah terus hingga dunia miliknya. Menangkan dunia bagi Kristus. Carilah jiwa satu di dunia, jadi miliknya. Bapa yang baik, Allah yang berkasih, yang bersyukur dan kasih karunia. Karena kami akan firman Tuhan sebelum memulai pekerjaan kami, biarlah firman ini boleh menjadi pengalaman rohani, mengingatkan kami kembali supaya kami menyadari bagaimana pelayanan ini, pelayanan yang suci ini kami boleh jaga dengan baik melalui kehidupan beriman. Terima kasih dalam nama Yesus berdoa. Amin.
Baik, selamat pagi saudara. Pelajaran kita dari SPN Sejarah Para Nabi pasal yang ke-31 dengan judul Dosa Nadab dan Abihu. Ini Nadab dan Abihu adalah anak dari Imam Harun ya. Dan Harun adalah kakaknya Musa. Ya, saya juga belajar dari tadi malam karena terbatas juga pengetahuan saya mengenai mereka. Jadi saya belajar, saya baca, saya lihat cerita yang lain, mana sejarah daripada Nadab dan Abihu. Baik, mungkin sebelum kita ke dosanya, jadi pelayanan di Akabah ini sebenarnya adalah pelayanan yang suci, di mana imam yang selalu bekerja di sana. Pekerjaan di Ka'bah ini ada pekerjaan yang tiap hari, yaitu orang berdosa membawa korban ya setiap hari tergantung dosanya, dan itulah yang dilakukan oleh imam biasa ya, sekali setahun ada imam besar, yaitu di bilik yang maha suci ya. Saya tidak pintar Ka'bah. Nah, poin yang mau saya tekankan ialah sebenarnya menurut Nubuat dan juga ya yang lain, kesempatan istimewa yang luar biasa sebenarnya menjadi bagian dari pekerjaan. Karena mereka diasingkan ya, tidak semua orang diasingkan. Mereka itu dikuduskan, diasingkan, set aside, diasingkan dari hal yang biasa menjadi khusus. Dan ini adalah kesempatan istimewa. Kesempatan istimewa. Dan pada waktu terjadi ya, kalau ada kurang diperbaiki pendeta, nanti kalau mereka mempersiapkan korban-korban ini, ada yang disebut itulah api dari atas. Itulah yang selalu membakar korban. Itu menunjukkan bahwa betapa ini harus istimewa, membawa kepada pikiran kita harus menghargainya. Kemuliaan Tuhan hadir. Ini satu pelajaran yang penting. Kalau kita sadar sebenarnya kemuliaan Tuhan hadir, ini sebenarnya hal yang luar biasa, hal yang luar biasa. Kalau kita sadar, apakah itu ibadah? Sebenarnya kita nggak ada waktu berbisik-bisik. Sekiranya ibadah, kita sadar God's presence, kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya berbeda. Tapi banyak orang bangga gereja oleh karena marmer, oleh karena AC, air condition dan sebagainya. Itu tidak akan pernah membuat sesuatu hal yang istimewa. Tapi yang membuat istimewa adalah kehadiran Tuhan, God's presence. Kalau ada Tuhan hadir, akan berbeda. Lihat saudara, ini yang harus kita selami. Jadi hidup kita juga saudara, ya sebelum kepada, karena singkat, dosanya singkat saja. Saudara, yang buat berbeda itu kita hanya satu, God's presence. Begitu pendeta Cakra. Saudara, nggak ada artinya dan saya kalau Tuhan tidak hadir. Saudara mau pergi itinerary, sebenarnya yang perlu kita gumuli bukan sekedar how to deliver the message. Bagaimana tidak pintar di sini udah 10 tahun menjadi direktur. It does not make sense kalau tidak bisa memberi seminar. Bagaimana tidak pintar memberi seminar? Saya sudah 33 tahun pendeta Cakra. Dan sebenarnya pergumulan kita bukanlah pengetahuan, saudara. Ya kalau yang masih intern, oke aja lah.
baru bergabung di chat ya, belajar. Tapi kalau kita ini pendeta Cakra dengan saya, pendeta Sianipar, pendeta Sagala, apanya yang kurang? Ilmu gak ada, itu yang kurang, udah banyak. Tapi God's presence. Jadi sebenarnya sebelum kita itinerary itu, pergumulan kita bukan bagaimana menyediakan bahu. Mungkin lebih bagus kita berpuasa sebelum kita berangkat. Ya, saya tidak katakan puasa berubah kita. Pergumulan, saudara. Itu juga saya gumuli di rumah. Saya kadang-kadang waktu menggeliat orang di bangku seperti tidak begini, aduh, jiwaku sedikit apa? Jadi grogi saya. Ini karena ini dibiak-biak, jadi saya begitu juga. Kau Pak, nggak tahu di BPA aja. Kalau kita piknik misalnya ke Pangandaran, yang taman itu kan banyak monyet Pak. Jadi kalau kita makan rame-rame pakai tikar itu turun. Tapi kita tidak kasih makanan, lalu dia bikin begini mulutnya. Itulah di BPA, kurang ekor lo katanya. Iya. Nah, gitulah. Saya tidak tahu bahasanya itu apa. Tapi kira-kira gitu. Karena dia turun begitu, kita usir. Dibiar karena we don't walk the talk, not apa, tidak ada God presence. Ini belajar dari malam saya renungkan, pertanyaan besar kepada saya, God presence atau apa sih yang kurang lagi berpuluh tahun? Ilmu, aduh, kalau mau KTT ilmu kita ini udah overqualified ini. Tapi coba introspeksi diri saudara dan saya, punya beban nggak berangkat? Ya saudara yang jawab. Kalau nggak ada beban sebenarnya kita nggak usah pergi. Saya beberapa kali begitu pergi. Sampai karena pernah tertunda, tiket juga sudah beli. Kenapa Pak dulu tidak beli? Termasuk saya didenda, charges sebagian. Not come from my heart. Tidak perlu dari hati saya. Udahlah, nggak usah dari saya. Karena saya tidak merasakan God's presence, kehadiran Tuhan. Karena memang apapun yang saya siapkan, kalau saya begitu, memang yang membuat itu berbeda kepada saya hanya kehadiran Tuhan di diri saya. Semoga pelajaran ini poin yang pertama, sebelum kita beranjak bawa itinerary, cobalah tanya diri saudara. Better you stop not to go. Karena pekerjaan Tuhan tanpa saudara juga selesai di sini. Begitu Pak, ada yang di sini. Tapi apa yang saya maksud di sini? Besar gak gumulan kita? Karena beranjak dari sini sebenarnya Nadab dan Nabi harus menyadari bahwa apa yang diberi oleh Tuhan itu adalah spesial. Mereka diasingkan, bapaknya itu diasingkan. Dikatakan satu hal yang istimewa sebenarnya. Karena kemuliaan Tuhan ini tidak dimiliki semua kesempatan seperti Harun. Bukan karena pintar, bukan karena layak, bukan karena cocok. Kita tidak bisa tanya Tuhan lah, kenapa dia apa? Tapi itulah Tuhan asingkan. Seharusnya dia harus direspon dengan istimewa, spesial. Saudara juga, akuntan kalau kita sudah yakinkan, jangan pikir lagi bisnis yang lain. Jangan pendeta Cakra. Ya kalau ada berkat bawa rumah Bapak, tidak masalah juga sih. Tapi jangan pernah lagi berpikir bisnis. Saudara sudah diasingkan. Mungkin lebih baik lagi pengasingan saudara daripada saya.
Tapi saya tidak membuat lebih kecil, kawan. Saya membuat sama, untuk challenge. Karena ini termasuk juga kecanduan. Ini ada ini karena yang latar kenapa saya singgung ini. Kita tidak hanya bahas di sini kemabukan soal hanya buat mabuk minum. Ya. Baik. Nadab dan Abihu, ya tadi sudah apa? Inilah upacara yang suci. Jadi kalau mau menghadap Tuhan itu katanya perlu sikap kita. Sikap, saya tidak mau tekankan soal pakaian, soal lahiriah, hati. Kalau itu flow dari hati kita, lahiriah will be changed. Baik, nadab itu artinya generous. Luar biasa bagus juga Pak. Generous, pemurah ya, suka. Anak ya, dermawan. Anak tertua dari Harun. Ya mamanya Eliseba. Kalau Abihu itu he's my father. Bapak saya mungkin Allah lah yang dia maksud. Kalau arti bapaknya itu Harun adalah terang atau guru. Guru. Terang itu menunjuk kepada, yaitulah, itu Yesus, guru. Tentu setiap kita menyadari kita semua memiliki mempersembahkan korban yang Allah tunjuk, dilakukan dengan sesuai perintah Allah. Memang nggak perlu banyak terjemahan sebenarnya, interpretasi dalam beribadah ini. Ya. Kenapa saya katakan ini? Ya apa yang diperintahkan Tuhan, simpel-simpel aja. Apa yang diaturkan oleh Tuhan, ya udah itu turutannya. Nggak usah pakai cara yang lain. Api turun dari atas dalam satu cara yang luar biasa, membakar korban untuk menyatakan God. Kehadiran Tuhan. Nah, dosa yang dikatakan di sini adalah api asing. Asing dalam arti bahasa aslinya ada di sini, saya tahu lah, zur, mengandung arti Allah asing. Hati-hati saudara kita. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, jangan hadirkan Allah yang asing. Begitu Pak Aritonang. Ya. Allah yang asing. Jadi yang dimaksud asing ini bisa Allah yang asing ya. Dan kita itu api yang asing. Ya kalau panasnya sama kali Saudara Richard. Ya. Karena kata api asing dalam bahasa itu kemudian ada juga mengartikan menyimpang dan tidak sah. Ini lebih luas ya. Allah asing paling kita aplikasikan di hidup. Ya, apa yang kita gantikan dengan Allah. Kemudian menyimpang dan tidak sah. Nah ini hati-hati juga kita. Nah, asing itu juga menyimpang. Ya, kalau sudah mulai belok, ya. Kemudian artinya juga orang-orang yang angkuh. Ya, itulah yang bisa mungkin di sini memperluas arti asingnya supaya kita bingung. Apanya yang asing? Ya, ada ceritanya sih bagaimana itu api diambil bara ya, tapi saya nggak cerita di sini. Nadab dan Abihu belum terlatih. Nah ini tadi api yang asing dia ambil, itulah kesalahan. Sebenarnya itu buah. Cuma tadi saya nggak sempat mengaturnya mana nomor satu. Mengambil api itu adalah fruit, adalah buah sebenarnya. Tapi sebenarnya ini dari 2-3 apa aja yang harus petak. Yang kedua, Nadab dan Abihu belum terlatih dalam kebiasaan pengendalian self control. Aduh ini juga kepada saya. Ya jujur aja, saya suka sekali mengendalikan diri. Ya macam-macam lah.
Sukar sekali self control ini. Tidak cocok di hati langsung meluap. Ya, parah. Selalu apa? Mengendalikan diri ini sukar sekali. Saya jujur aja, saya pribadi. Untunglah nyonyaku ini dia seperti rem pakam dia terus. Aduh, memang Tuhan karuniakan ini buat saya. Amen. Karunia yang luar biasa sekali. Banyak. Biar di sini sudah pecah satu rumah ini, saya kira ini contoh. Begini gempa bumi, Papi, nggak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya. Ya, saya tidak pecahkan ada di rumah, dan bagaimana menuntun saya ini karena apa? Kurang sekali pengendalian diri. Pola makan juga dan sebagainya. Kemudian kurang disiplin, yaitu seirama lah itu ya, kurang disiplin. Jadi memang disiplin ini penting sekali, hal-hal yang kecil lah. Come on time, apa tuh? Go apa? Go home? Late, nggak usah. On time saja. Iya. Ya, kebiasaan saya juga bagus juga ini tim accounting. Walaupun belum dibuat di sini untuk melatih accounting ini, kami sudah sepakati. Panskap jam berapa paling lama, Saudara Roni? 7:30. Pas ya. Lewat 2 menit dianggap hilang embel-embel yang lain. Iya, sudah. Jadi saya pun, waduh, Leli, kok hanya 1 mil saya? Bapak, panskapnya terlambat beberapa apa? Sekian menit. Oh iya, aduh sorry. Udah. Biar juga saudara on time. Kemarin itu saya pulang, bukan kemarin hari Senin. Lama saya pulangnya harus saya kemana? Saya di sini sampai melawat juga ke rumah sakit. Lupa panskarnya. Saya bilang, aduh, lupa panskarnya. Artinya itu kan tidak dapat mil. Jadi udah makin berkurang mil saya dulu. Disiplin. Iya, ini di accounting. Tapi mungkin tahun depan mungkin akan tiba ini kepada semua. Ya, akan tiba. Kenapa? Di pegawai negeri, saya kebetulan ada guru kita waktu saya di DKI. Mereka nggak pusing terlambat guru lagi sekarang, nggak mencak-mencak lagi. Anda tidak panskar, langsung ke payroll di DKI. Guru terlambat, udah otomatis ke payroll dikurangi. Begitu Pak ya. Ini saya nggak tahu kalau di daerah lain, tapi di DKI. Jadi nggak ada lagi di sini, nggak ada lagi yang mau mencak-mencak. Oh gini, aduh, yang dia ingat. Saudara banyak, ya sudah sistem. Nggak perlu lagi di sini seperti Leli. Leli belum buat sistem, kita belum buat sistem. Tapi one day kita akan buat sistem. Anda tidak panskar, langsung otomatis. Makanya IT ini persiapkan kawan yang lebih tahu komputer. Ya, karena kita harus develop, bukan hanya sekedar untuk memosting itu. Konsep ya, supaya di develop. Ya, kok PKW negeri aja begitu ya? Masa harus mau bantuan? Ya, supaya mungkin disiplin. Ya, disiplin itu memang dimulai dari hati kita. Siapa yang bisa jaga-jaga kita semua? Iya. Hari yang bisa jaga-jaga. Kemarin hari apa di Ibu Dolo? Karena kebetulan harus mengambil rapot orang tua ke Kerabat Dolo. Aduh udah tanggung papi kata Ibu Dolo. Tak apa-apa, tapi Anda tidak disiplin saya bilang. Artinya Anda pulang, dia pulang lagi. Karena memang dekat dari Kerabat ke rumah, karena ambil rapot, sudah tanggung katanya. Ya, mana urusan kantor itu kalau tanggung enggak. Urus saja balik ke mana? Ke kantor Panskar. Begitu Ibu Dolo ya. Jadi jangan tanya lagi kapan-kapannya. Yang berikut harus memanjakan anak. Nah, ini dia. Memanjakan anak. Ya. Ini juga bahaya ini memang memanjakan. Dan ini memang sukar ini untuk apa? Dideteksi. Seperti apa sih memanjakan? Nah, mungkin kayaknya
Anak saya sih jarang saya memanjakan anak, tapi ke cucu keterlaluan juga. Aduh, ini saya bilang menjadi salah disiplin saya. Udah mamanya bilang jangan kasih coklat, saya kasih lagi. Ada sakit. Aduh ini, aduh Pak udah sakit. Ini gini. Kenapa? Ya mungkin Pak coklat yang kasih Pak terlalu banyak. Kan saya udah bilang jangan dikasih coklat. Aduh, cinta kita ini kalau datang terlalu jadi memanjakan. Kalau anak saya secara nggak ada yang manja di rumah, ya anak saya. Tapi mungkin berubah jadi ke cucu. Tapi kalau ibu itu anak kayaknya nggak seperti kita ini, ya disiplin. Ya, baik, mabuk, minum anggur. Jadi rupanya saya tidak tahu kenapa dulu. Rupanya bisa juga minum, asal jangan mabuk. Ya benar cakra ya. Menghangatkan. Karena ini anak-anak mabuk. Hanya yang dilarang itu mabuk. Tapi aku yakin pasti dilarang juga lah, jangan minum apa. Karena kayak Simpson juga jangan minum apa, minum anggur. Entah apa alasan ini anak imam ini minum anggur ini. Akibatnya dadap dan abihu mati. Allah tidak menerima penurutan yang ini note, saya buat note yang setengah-setengah. Waduh, ini kena banget kepada saya pikir. Penurutan yang setengah-setengah Tuhan tidak minta. Kembali kita kepada dasar. We are called by God. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan 1 Petrus pasal 2. Mungkin itu secara umat. Tapi kita secara khusus diasingkan. Jadi kita ini, saya pun aduh Tuhan, janganlah separuh-separuh kita punya apa. Kalau Tuhan katakan ya udahlah. Gak usah cari pikir-pikiran yang lain. Tapi kalau sewakan rumah bisa juga ya, daripada dikasih gratis, tapi kasih murah lah. Jangan paksa-paksa orang untuk harus menyewa. Ya saya jujur aja, ada rumah saya disewa bisa begini. Udahlah Pak, kami nggak ada, silakan. Ibu Dolok sih bilang murah sekali katanya. Jangan, rasakan perasaanmu bagaimana kalau kamu yang menyewa. Malah rumahnya Ibu Cakra di atasnya di Parompong jauh lebih mahal dari rumah saya yang di kota di apa. Iya bulan kemarin udah murah, aduh Pak, seharusnya udah habis bulan 4, nggak ada uangku Pak. Bulan Juni datang, wih enak aja, jangan itu, saya bilang sama itu saya, biarin aja. Bulan berapa? Bulan Juni katanya, kasih saja. Tahu juga kan sewa rumah itu hanya tambahan ke gaji. Ya Ibu Cakra ya, para ibu itu mungkin hanya untuk makannya juga udah diapa. Jadi tidak salah juga. Iya. Begitu ya. Nah, apa yang saya maksud di sini? Kita harus yakin, jangan setengah-setengah di panggilan ini. Jadi jangan saudara pikir lagi bikin kelapa sawit. Tapi ada juga Pak yang saya lihat dia benarkan dirinya membuat kelapa sawit, tapi dosa yang lain dia tegur. Jadi tidak balance saudara-saudara. Ya, saya dulu diajak, dia kasih tunjuk begini, no, Pak dulu. Mari kita, sebelum dia ada itu saya udah diajak sama. Jadi kalau saya tadinya ikut dia, aku udah punya kelapa sawit sekarang. Tapi saya katakan kepada, no way. No. Jadi kalau ada di sini yang masih berusaha bikin kelapa sawit sebagai hamba Tuhan yang sudah diurapi, bertobatlah. Saya tidak imam saya, tidak imam besar. Tapi firman Tuhan perlu bertobat sesuatu. Iya. Saudara membuat umat bimbang. Saya mau katakan ini. Umat Tuhan bimbang oleh karena kita. Karena kita ajarkan umat seperti begini, ternyata kita yang bimbang. Tidak percaya God Sabbath provide. Ya, saya tidak katakan kalau tidak bisa kita ada rumah. Ya kalau ada hasil yang akhir balance tiap bulan tidak apa-apa juga. Tapi jangan kita berpikir bisnis. Wah, waktu dibawa kepada saya, ini lihat Pak dulu, pasti Bapak tambah segar tadi. No, saya bilang. Enggak. Saudara mau kasih pun itu murah, aku enggak mau. Saudara mau kasih sekarang 20 hektar yang sudah bertumbuh mau berbuah,
hanya sedikit, no way. Bisnis saya hanya persepuluhan. Titik. Hati-hati saudara-saudara, apalagi bapak-bapak yang sudah diasingkan secara istimewa. Ya, saya pun tidak memberi lebih mudah. Saya beli, God provide. Ya, jangan separuh-separuh. Begitu bagi saudara Dosma ya. Nanti kalau sudah ahli siapa tahu menjadi, jangan gunakan itu kesempatan mencari untung. Apa yang Tuhan beri itu persembahkan, jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Tuhan melarang Harun berkabung pada waktu dia mati, anaknya. Tuhan melarang Harun berkabung. Ini juga ngiri dan berduka cita supaya jangan mati. Wih, kalau kau berduka, kau juga kenapa? Wih, ngiri juga. Jadi saya bisa bayangkan Harun, dia tahan-tahan dari matanya supaya jangan apa. Bayangkan saudara, 2 anak tewas. Jangan berduka kata musuh. Kalau tidak Tuhan akan apa? Tapi saya ini, poin yang mau kita lihat, sebenarnya di berdukanya nggak ada masalah, saudara-saudara. Ini lebih dalam. Berduka saya rasa nggak masalah. Masalahnya ialah ini adalah buah pemanjaan. Dia harus tunjukkan inilah buah daripada apa? Pemanjaan yang selalu bersimpati dengan hal yang salah. Jadi hati-hati juga saudara kalau kita terlalu banyak bersimpati dengan hal yang apa. Kita harus simpati dengan orang berdosa, tapi jangan kita simpati dengan yang salah. Sama seperti IKA, saya nggak usah sebutkan lah. Ada juga satu asosiasi, udah salah pun, wah pembelaannya luar biasa sekali. Sampai hampir kita disebut seperti itu Pak Rulian. Mereka ini, kalau ada di kita katanya yang salah, wah ini pasti mereka seperti ikatan ini. Nggak bisa dia apa? Dipecahkan itu, karena selalu membela kos. Dan memang saya alami juga itu. Kalau kita begini menyelinting, hati-hati ya, jangan sampai Tuhan menutup katanya. Karena ini sudah begini titik-titik, saudara sambung lagi. Nah, kita harus menyadari apa? Dilarang berkabung. Saya rasa bukan bergabungnya yang dilihat yang masalah, adalah bagaimana Harun bahwa ini oleh karena pemanjaan yang selalu dia bersimpati dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh apa. Ini bahaya juga itu banyak pemimpin saya pikir. Jangan-jangan menjalar dosa ini kalau kita terlalu bersimpati sebagai pemimpin dengan kesalahan. Tapi bisa juga saudara, kalau kita suatu saat menghadapi turbulence, kapan-kapan, memang benar juga. Tak kala kita entertain itu kesalahan, memang umat Pak Aritonang, wah chaos umat, ya chaos. Jadi perlu juga rupanya cepat Pak Aritonang, jangan terlalu di entertain itu apa. Ya kita harus bersimpati dengan orang. Kalau minum anggur, saya tidak memabukkan minum anggur. Ada di sini minum anggur. Paling orang muda ini kali sekali ya. Gak ada lagi ya orang muda? Hah? Berani semua tidak ada kan? Berarti bangga saya Pak. Terima kasih. Tapi teruslah ya, jangan ada yang demikian ya. Jangan menunjukkan simpati akan dosa. Saya juga, saya renung kayak mana sih simpati kepada dosa? Karena suka membedakan simpati kepada orangnya dan apa? Karena sering kali kita menggunakan simpati alasan ke orang padahal kita simpati ke dosanya juga. Hanya saudara yang tahu itu dan saya dengan Tuhan. Orang lain memang suka membaca itu. Kadang-kadang gini, ya kita Pak Bendahara, kita harus simpati kepada orang yang saya rasa itu pantas setelah itu diberikan. Padahal maksudnya supaya dia juga diberi pada waktu yang berikut. Ya, mungkin hal yang begitulah. Ya.
Ya karena apa? Kita dukung ini seolah-olah bersimpati, padahal supaya jangan kena juga kepada kita. Iya, itulah. Baik, perhimpunan tidak boleh dipengaruhi untuk bersungut-sungut. Ini nasihat juga kepada, jangan sampai terpengaruh umat bersungut-sungut oleh karena ini. Tapi umat juga sudah banyak yang bersungut-sungut oleh karena kita memimpin yang mungkin sudah tidak terpilih lagi tapi masih bertahan memang berkerajaan. Jadi belajar ini udahlah capek ini belajar saya pikir. Kepada siapa lagi mau disampaikan kepada saya atau bagaimana ini? Akhirnya berbuat apa? Padahal kita ini kadang-kadang sering berpikir, udah saya harusnya begini, lego, apa itu kata orang Jawa? Ya udahlah. Pasti kan bisa, tahu usah khawatir dengan Pak dulu. Kalau tidak terpilih bulan Januari, saya sudah jadi mulut saya tidak akan ucapkan satu kalimat pun. Ayo. Kalau Pak Aritola pun ganti kita, haleluya. Tidak ada masalah. Nah, atau Pak Richard. Saya sudah katakan, Tuhan, pergumulanku yang paling besar bukan mau menjadi bendahara. Pergumulanku yang besar, tak kalah saya berhenti, beranikah saya tetap menjadi orang Kristen. Ibu dulu belajar sekarang, dan orang sudah belajar. Kalau disuruh kita ke Kalimantan, we go. Jangan ada murmuring. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan apa. Memang saya katakan ini bukan mau takabur, tetapi saya juga mau challenge diri saya. Sama lah saya dengan dokter Cakra ini juga. Apa ya? Kalau enggak apa ya? Semoga itu tidak ada di mulut Pak ya, di hati juga ya. Allah mau mengajarkan umatnya juga mengakui keadilan. Karena kadang-kadang kita sering, apalagi kepada kita, nggak ada keadilan katanya. Kadang-kadang kalau kita buat begini, ini nggak adil katanya. Iya, ini juga introspeksi kepada saya supaya saya selalu fair, ya. Ya. Jadi Allah mau bahwa Allah itu adil. Allah itu adil. Ada statement di sini dibuat, nanti, supaya bangsa itu menjadi takut. Kalau di dalam dunia apa itu, kalau korupsi tak supaya ada penjeraan apa sih? Supaya jangan diulangi orang lain. Supaya efek jerah ya. Adalah tugas para hamba Kristus untuk menunjukkan bahaya dari orang-orang yang bersalah ini. Banyak orang telah hancur sebagai akibat dari simpati yang palsu. Ini saya tidak karak-karak. Ini dari Ron 2. Ini ngeri juga. Banyak orang telah hancur sebagai akibat dari simpati. Tapi simpatinya tidak benar. Semua orang yang menduduki jabatan penting haruslah orang-orang yang ketat bertaraf supaya pikiran mereka jernih untuk membedakan yang salah dan yang benar. Wah, bertaraf. Tidak dibuat di sini vegetarian. Jadi saya tidak bicara soal vegetarian. Itu adalah salah satu. Tapi bertaraf, aduh, ini juga kelemahan saya. Sering ibu dulu diram, kamu itu jangan bikin begitu di depan orang. Karena gini, udah jangan makan berminyak katanya. Karena di air minum kita terus datang kan. Aduh, bertaraf, sukar sekali. Ini saya suka. Ya, sukar sekali, jujur adalah. Saya sudah tua juga karena kurang bertaraf. Dilarang pakai cincin, tapi aku sudah pakai cincin. Mahal sekali lagi cincin saya. Cincin kalian itu nggak ada artinya yang dipakai orang luar dengan saya. Mahal cincin saya. Iya. Sudah apa? Makanya kalau detektor di apa? Bisa bunyi-bunyi katanya. Bapak, bercanda orang. Ini kalau detektor selalu apa? Tapi saya nggak tahu terbuat dari apa. Ya. Nah ini dia, kurang bertaraf. Jadi saya sudah tua, orang muda bertaraf. Supaya saudara jangan menuai seperti saya. Otak saya sekarang agak lemah sekali. Drastis sekali daya ingat saya karena tidak bisa makan. Drastis sekali. Kacamata saya pun kadang-kadang udah lupa saya bahwa saya kantongi.
Aduh, gimana sih Pak Bin? Itu kacamata, aduh, udah lupa. Jadi sudah wajar juga memang di kantin, jadi beda ini sudah banyak lupanya. Kita ini rapat, aduh, kapan lagi rapat? Tapi saya bersyukurlah dengan tim saya accounting ini. Mereka ini tahu kelemahan pimpinan. Daya ingatnya sudah kurang. Jadi saya senang sekali dengan mereka, Saudara Richard, Oli, dan yang lain-lain. Baik sekali. Terima kasih kawan. God bless you. Ya, atas segala kebaikan. Ini kalau mereka tuntut saya, mereka tahu. Memang aku sadar juga. Aku juga tidak sombongkan. Aku udah lemah kawan. Jadi kalianlah yang apa lebih banyak berbuat. Mungkin saya hanya konsep-konsep aja. Jadi memang mereka itu saya lihat. Kapan saya suruh 24 hours pun siap. Tapi saya rasa tidak kalah juga accountant kami ini dengan sekretaris siapa segala ya. Saya pikir juga hal yang sama. Saya lihat komitmen mereka luar biasa sekali juga. Ya puji Tuhan lah kita punya bawahan yang bagus-bagus sekali. Ya. Baik, jabatan itu menduduki jabatan yang penting haruslah bertaraf tadi dalam segala hal. Apakah itu ini tentu bukan hanya makan, keinginan dan sebagainya. Saudara sudah lebih tahu ya. Sesudah Musa dan Nabi berada pada kedudukan dan tingkat mereka telah mendapat kehormatan khusus. Ya oke. Kesempatan besar. Ini poin harus sudah lewat. Kesempatan yang besar menuntut kebaikan dan kesucian setara dengan terang yang diberikan. Ini poin penting. Semakin banyak yang Anda terima dan saya, banyak juga yang dituntut oleh siapa? Tuhan. Jadi kalau kita dilihat oleh anggota ini, sebenarnya dosa mereka juga banyak sebenarnya. Bukan hanya kita yang berdosa. Cuma karena tuntutan ini, karena mungkin kita diberi porsi oleh Tuhan lebih banyak, langsung dosa kita lebih apa? Lebih besar sekali. Iya. Padahal dosa mereka juga apa? Ya, nggak kalah-kalah juga sih ya. Tapi ya itulah. Dan kita tidak bisa juga defense. Nah, seringkali kan defense kita juga kan manusia katanya. Ada seorang waktu tahun yang lalu ada yang bercerita, kenapa tidak ke gereja itu saudaranya? Itulah katanya. Ya, ada hamba Tuhan melawannya, ya diperlakukanlah tidak adil. Namanya apa itu sex harassment. Saya tidak menceritakan itu. Waktu itu terjadi sex harassment, officers di konferensi itu berkata begini, ya dia juga kan manusia, dia langsung tidak ke gereja. Masa dibilang Pak, nah, kita kan ya itu juga kita kan sama-sama itu kan dia juga manusia katanya kan. Nah inilah. Jadi memang dambaan anggota ini kepada kita ya Pak Michael ya memang besar. Jadi ya nggak usah kita defense lah ya. Memang kita harus sadar juga lah mau benar. Ya. Benar juga sih. Oke lah, mungkin supaya tidak terlalu banyak. Tapi ada di sini juga pandangan-pandangan yang lain, referensi yang lain. Ya hanya singkatnya saja. Ada dari pandangan yang lain, apa-apa sih dosanya ini? Satu, egosentris, sudah tadi memanjakan diri. Kedua, bertindak berdasarkan pertimbangan kebenaran sendiri. Ini poin yang perlu saya tekankan juga. Saya lihat sekarang ini terlalu banyak memakai pertimbangan pribadi. Baik sebagai pemimpin juga. Padahal maksudnya selalu berpusat kepada apa? Self-centered. Jadi udahlah, kalau aturan gereja katakan begini, kita ikut aja lah. Ya. Apalagi mengenai yayasan ini ya. Ya udahlah, begitu ya Pak. Ya kalau gereja ini katakan udahlah, kita lebih percaya lah. Toh juga itu milik. Kalau ada di situ yang dia apa, Tuhan apa? Enggak usah kita apa. Terlalu kadang-kadang kita memikir begini. Ini kalau begini. Ya. Yang berikut dosa-dosa yang disayangi. Nah ini juga perlu. Dosa yang disayangi ini. Dosa putih ini, percaya. Dosa putih ya, white sin. Dosa putih. Ini istilahnya dosa putih. Dosa yang kita sayang. Dan ini suka sekali dideteksi. Suka sekali. Ini bisa hanya dideteksi melalui apa? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 kalau saya tidak salah. Belilah daripada aku minyak pelumas. Hanya melalui kuasa Roh Kudus bisa kita mendeteksi. Begitu Pak Cakra. Karena enak, senang kita. Karena putih dia, nggak hitam dosa ini. Kalau hitam kan langsung dilihat.
Tapi ini puji, ini dosa bumi. Enak, arti puji itu enak. Kan terlalu membahayakan. Iya, tapi ya akhirnya membuat kita apa? Menyenanginya, ya, menyenanginya. Masih ada atau sudah habis? Oh, udah. Keempat ada. Kedua, dosa dalam motivasi yang tidak murni melayani Tuhan. Motif. Tapi kalau sekiranya ada datang accountant dengan motif yang lain, jangan terus putus asa. Tuhan juga bisa berubah motif yang tidak baik menjadi apa? Asal kita mau datang kepada Tuhan. Tak perlu harus terus. Begitu ya, Pak Barulian. Tulang tidak dulu, maafkan aku Tuhan. Pak Sihotang. Iya. Ini tulang saya dari pantang itu sebutkan itu. Iya. Karena di guru ini juga banyak datang waktu melamar, saya mau melayani Tuhan, tapi begitu diterima pegawai negeri ditinggalkan apa? Iya. Jadi jangan gitulah. Kalau kita sudah komit datang kepada pekerjaan ini, datanglah. Jadi orang-orang muda di accountant kebetulan, saya tetap mau pakai di accountant ini. Kalau sudah datang di pekerjaan ini, jangan setengah-setengah. Total dia apa? Kepada panggilan ini ya, kepada panggilan motif yang baik. Tapi kalau sekiranya ada motif yang lain, tidak usah terlalu putus asa dengan mendengarkan pelajaran ini. Minta aja kepada Tuhan. Tuhan, rupanya motifku selama ini kurang bagus, tapi hari ini aku bertobat. Tuhan ampuni, supaya mulai hari ini aku mau memiliki motif yang baik. Pasti Tuhan kasih apa? Karunia berkat rohani. Semoga pelajaran ini buat saya, buat istri saya, buat kita semua, supaya jangan terulang dosa atau apa yang kita saksikan dari Nadab dan Nabi. Biarlah kita sebagai pemimpin yang sudah diberikan oleh Tuhan, ini tolong terakhir, yang sudah diberi Tuhan hal yang istimewa. Accountant sangat istimewa, diberi oleh Tuhan panggilan itu sudah kering. Sekretaris istimewa, Pak Bendahara ini istimewa, dipakai oleh Tuhan. Hamba Tuhan pendeta istimewa dipakai Tuhan. Tuhan sangat luar biasa memperhatikan kita. Mari kita hargai dengan sikap, tabiat kita, rasa hormat, supaya semua pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers